Di awal film kita akan melihat sebuah kapal nelayan dari Republik Loklamoa yang sedang berlayar. Di kapal tersebut seorang ayah nekat membawa anaknya untuk berlayar. Keberanian ini rupanya membawa keberuntungan bagi mereka dengan hasil tangkapan laut yang begitu melimpah. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Nelayan dari negeri tetangga Hoyana menuduh mereka telah melewati batas wilayah laut. Ketegangan pun terjadi antara kedua negara. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika penjaga pantai Hoyana menyerang dengan kejam hingga menghabisi para nelayan Loklamoa. المراكب الأجنبية ممنوع تصطاد هنا، هي ممنوع تصطاد هنا. المياه هنا بتاعت هويانا. Melihat warganya tewas secara tak wajar, Jenderal Kasa pemimpin Republik Loklamoa menyatakan perang terhadap Hoyana. Untuk mempersiapkan langkah perangnya menghadapi Republik Hoyana, Jenderal Kasa memesan senjata dari seorang ahli senjata bernama Dr. Rao. Cigars are only expensive because they're embargoed. Lethal weapons. I want them all. The more lethal. Deal. Di tempat lain sekitar 500 km ke tenggara Hong Kong, sebuah kapal terjebak dalam badai Poseidon. Awak kapal memperingatkan kapten untuk segera menepi, namun sang kapten memilih bertahan. The engine is out of order, Captain. You stay focused. Pagi harinya, Chow yang seorang polisi bea cukai memulai aktivitasnya untuk bekerja. Setibanya di kantor, dia disambut oleh atasannya Pak Cheng, seorang pemimpin bijaksana yang jadi panutannya di Departemen Bea Cukai Hong Kong. Hari itu menjadi hari yang sibuk karena dampak badai topan semalam menyebabkan banyak kapal transit di wilayah Hong Kong, menambah volume kerja yang harus mereka selesaikan. Ketika memeriksa kapal demi kapal, mereka menemukan satu kapal kargo kecil yang mencurigakan. Kapal itu tak memiliki bendera atau identitas lainnya. Bahkan sistem komunikasi kapal tersebut dalam keadaan mati. Para petugas memutuskan untuk memeriksa kapal tersebut. Tak lama kemudian sebuah speedboat melaju dengan cepat seolah ingin kabur dari pemeriksaan. Yes, sir. Chow dengan aksi heroiknya melompat dari kapal untuk menghadang seseorang yang dicurigai di speedboat tersebut. Meski mendapat perlawanan sengit, namun Chow dengan keahliannya sebagai mantan atlet kungfu berhasil melumpuhkan pria bersenjata tersebut. Setelah berhasil mengamankan speedboat, mereka menemukan senjata-senjata ilegal di sana. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa senjata-senjata ini direncanakan untuk diselundupkan ke Afrika Timur. Di markas besar Departemen Bea Cukai Hong Kong, penyelidikan mengungkap bahwa kasus penyelundupan ini melibatkan jaringan internasional dan senjata yang disita adalah milik Thailand yang telah dibajak dan dibawa kabur.
Untuk mendalami kasus ini, Wakil Komisaris Bea Cukai memerintahkan Kepala Bea Cukai tingkat 1 Pak Kuo dan Kepala Bea Cukai tingkat 2 Nyonya Siu untuk bekerja sama. Tim Pak Kuo diperintahkan untuk menyelidiki perusahaan pemilik kapal selundupan, sementara Nyonya Siu diperintahkan untuk menyambut Interpol Thailand yang akan segera tiba. 保障我哋性命安全。你負責守住啲軍火，泰國嗰邊有人過嚟俾冧燒，你負責接待佢哋。Yes, sir. Seusai rapat, Pak Kuo tampaknya keberatan jika kasus ini ditangani bersama Nyonya Siu, sebab di antara mereka saling bersaing untuk menggantikan posisi wakil komisaris yang akan segera pensiun. Namun Pak Cheng yang merupakan bawahan Pak Kuo menyarankan untuk bekerja sama saja. Akan tetapi Pak Kuo tegas menolak. Diketahui ternyata diam-diam selama ini Pak Cheng dan Nyonya Siu telah berpacaran dan berencana menikah. Keesokan harinya Nyonya Siu dan beberapa bawahan tiba di bandara untuk menjemput Interpol Thailand bernama Ying dan Mark. Kedatangan mereka adalah untuk memeriksa senjata-senjata yang ditemukan di kapal apakah benar milik Thailand yang telah dicuri. Setibanya di gudang, mereka disambut langsung oleh Pak Cheng dan anak buahnya. Setelah diperiksa, terbukti bahwa senjata-senjata tersebut adalah milik Thailand yang telah dicuri. Ying dan Mark menanyakan kapan mereka bisa membawa kembali senjata tersebut kembali ke Thailand. Terjadi perdebatan dikarenakan pihak Bea Cukai Hong Kong menolak sebab senjata itu merupakan barang bukti penting bagi Bea Cukai untuk mengungkap kasus penyelundupan di perairan mereka. Di saat bersamaan, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari kelompok orang bersenjata yang menerobos masuk gerbang utama. Beberapa orang dalam sebuah mobil berhasil masuk ke dalam dan bergerak cepat mengaitkan sebuah sling pada kontainer tempat penyimpanan senjata dan berhasil menariknya hingga keluar. Ketika diperiksa, seorang penjahat mengkonfirmasi bahwa mereka telah menemukan benda yang mereka sebut kompas itu di dalam kontainer. Hingga tibalah sebuah pesawat yang dikirim para penjahat untuk mengangkut kontainer tersebut dan membawanya pergi. Chow berusaha menggagalkan aksi para penjahat ketika hendak membawa kontainer menggunakan pesawat. Meskipun telah berusaha, namun aksinya gagal dan harus merelakan kehilangan senjata yang ada dalam kontainer tersebut. Setelah pertempuran, Chow terkejut menyadari banyak dari rekannya yang gugur akibat pertempuran. Dan bahkan Katie, sang mantan, juga terbaring kritis karena luka tembakan di perut. Di rumah sakit, Pak Cheng dan Nyonya Siu saling bertatapan seolah merasa bersalah karena telah gagal melindungi para bawahan. Tak berselang lama, seorang bawahan memberitahu jika 3 dari 11 orang anggota yang menjadi korban telah meninggal dunia, termasuk Katie. Wakil komisaris pun tiba di sana. Pak Kuo dan Nyonya Siu langsung menghadap dan disarankan untuk menyerahkan kasus ini pada pihak kepolisian karena musuh diketahui bersenjata berat. Mendengar hal tersebut, sontak saja Pak Kuo dan Nyonya Siu menolak, karena bagi mereka kasus ini adalah ajang untuk meraih promosi jabatan. Melihat dan menimbang kegigihan yang ditunjukkan Pak Kuo, Nyonya Siu dan para anggota, akhirnya wakil komisaris mengurungkan niat menyerahkan kasus ini pada polisi. Keesokan paginya ketika Chow ke ruang Pak Cheng, tanpa sengaja dia mendengar Pak Cheng sedang dimarah-marahi oleh Komandan Kuo terkait kejadian kemarin. Bahkan Komandan Kuo sampai berkata jika dia akan menunda promosi jabatan Pak Cheng karena kesalahan ini. Ternyata tekanan pekerjaan yang dialaminya diam-diam membuat mental Pak Cheng mulai terganggu.
Malamnya, Pak Cheng yang juga seorang guru bela diri sedikit berolahraga dengan Chow di ruang latihan. Singkat cerita, ketika di kantor, Chow menerima misi baru dari Komandan Kuo, di mana dia ditugaskan menuju Afrika bersama Interpol Thailand untuk menyelesaikan kasus penyelundupan senjata. Sebelum keberangkatannya, Chow berpamitan dengan Pak Cheng yang untuk pertama kalinya tak masuk kerja dengan alasan sakit. Di dalam pesawat, Ying Interpol Thailand menunjukkan alat yang menjadi incaran para penjahat bertopeng kemarin. Alat itu disebut laser giroskop, instrumen navigasi militer yang dibutuhkan untuk menggerakkan misil dan kapal selam. Setelah mendapat informasi dari salah seorang informan, mereka melanjutkan mencari informasi keberadaan laser giroskop dengan mengikuti sebuah pameran senjata. Di sebuah stand senjata, mereka mencurigai seorang pria bernama Leo yang tengah menghubungi seseorang dan berkata akan berangkat ke Lok Lamua. I'll go Lok Lamua next week to meet you. Chow dan Ying lalu mengikuti pria itu hingga ke hotelnya, di mana Ying berhasil menggoda Leo dan mendapatkan data dari ponselnya. Dari informasi yang diperoleh dari data handphone milik Leo, diketahui Dr. Rao menggunakan konflik ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar, di mana dia menjual senjata ilegal pada kedua belah pihak yang sedang berkonflik, yakni Lok Lamua dan Hoyana. Dalam percakapan antara Leo dan Dr. Rao juga tertulis bahwa ada dua pengiriman yang akan dikirim menuju Lok Lamua. Yang pertama adalah laser giroskop yang sempat berhasil disita, dan pesanan kedua adalah kapal selam yang baru akan dikirim. Mendapat informasi ini, Chow segera menghubungi Pak Cheng untuk memperingatkannya tentang adanya pengkhianat di departemen mereka, sekaligus memberikan daftar keberangkatan kapal kargo yang ada kaitannya dengan Leo. Pak Cheng yang tak tinggal diam langsung memeriksa data transit kapal dan menemukan bahwa kapal milik perusahaan KCS adalah satu-satunya perusahaan yang rutenya dari Hong Kong menuju Afrika Timur. Setelah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, Pak Cheng bukannya melaporkan temuan itu pada Komandan Kuo, melainkan memberikan semua data itu pada Nyonya Siu. Nyonya Siu lalu melaporkan temuan tersebut pada wakil komisaris, hingga akhirnya dibentuklah tim khusus untuk menyelidiki sejauh mana keterlibatan perusahaan KCS. Tim bergerak cepat menggeledah kantor KCS dan menyita beberapa dokumen yang dicurigai. Malam itu setelah digeledah bea cukai, asisten sekaligus anak Tuan Kang melakukan rapat dadakan mendesak Tuan Kang untuk menghentikan kerjasama dengan Dr. Rao demi menghindari jeratan hukum. Hello. Where is my last shipment? Listen, I'm not going to work with you anymore. Dan Tuan Kang memutuskan hubungan bisnisnya dengan Dr. Rao. Namun Dr. Rao tak tinggal diam. Ketika Tuan Kang mendatangi kantor pengacaranya untuk meminta perlindungan hukum, sebuah kecelakaan terjadi di lift. Dan tentunya ini bukanlah sebuah kecelakaan murni, melainkan akibat telah berani mengingkari perjanjian dengan Dr. Rao. Di sisi lain, Chow dan Ying menyamar sebagai jurnalis dan telah tiba di Lok Lamua untuk mencari keberadaan Dr. Rao. Jenderal Kasam mengungkap bahwa Hoyana terus merampas sumber daya alam mereka dan bahkan membantai warga sipil yang tak bersalah. Untuk melindungi warganya, Jenderal Kasam merasa terpaksa mempersenjatai rakyat di mana senjata-senjata itu dia peroleh dengan menukarkan gading hingga berlian yang didapat dari hasil bumi Lok Lamua. Belum sempat membahas lebih lanjut, tiba-tiba terjadi serangan udara dari Hoyana. Setelah kembali ke Hong Kong, Chow mendapat kabar yang mengejutkan bahwa Pak Cheng, senior yang begitu dia hormati, ditemukan tewas bunuh diri beberapa hari yang lalu.
Namun Chow yang sangat akrab dan begitu mengenal pribadi Pak Cheng merasa tak mungkin dia akan berpikiran pendek seperti itu. Dia curiga bahwa seseorang telah menghabisi Pak Cheng dikarenakan mengetahui terlalu banyak tentang kasus penyeludupan senjata tersebut. Singkat cerita, kecurigaan Chow terhadap bunuh diri Pak Cheng perlahan mulai terbantahkan ketika Chow menemukan ponsel kedua milik Pak Cheng di loker kerjanya. Setelah diperiksa ditemukan bukti berupa surat kontrak pembelian sebuah pulau dengan harga fantastis yang transaksinya dilakukan menggunakan Bitcoin. Dan nilai transaksi itu adalah jumlah yang tak mungkin dimiliki Pak Cheng seumur hidupnya. Hal ini membuat Ying, rekan Chow, menyimpulkan bahwa Pak Cheng sepertinya benar adalah orang yang telah berkhianat di Bea Cukai Hong Kong. Malam hari Ying dan Chow mendapat tugas untuk mengawasi keluarga almarhum Tuan Kang. Ternyata malam itu Lee, anak Tuan Kang, tengah dalam perjalanan membawa keluarganya melarikan diri dari sebuah ancaman. Chow yang melihat Lee dan keluarganya dalam bahaya, segera melompat dan mengambil alih kemudi kendaraan mereka dan berusaha melindunginya. Chow menyembunyikan mobil dan keluarga Lee dalam kontainer, sementara dia memancing para penjahat. Search! Di saat terpojok, beruntung tim kepolisian tiba di waktu yang tepat dan berhasil mengusir para penjahat. Namun sayang para penjahat tak hanya berhasil melarikan diri, tapi juga menyanderai Ying bersama mereka. Setelah keluarga Lee berhasil diselamatkan, Nyonya Siu menjamin perlindungan bagi mereka dengan syarat Tuan Lee mau bekerja sama. Tuan Lee akhirnya mengungkap keterlibatan ayahnya yang menggunakan perusahaan kargo mereka untuk menyelundupkan senjata ilegal. Selain itu, sebuah fakta lain juga terungkap bahwa Pak Cheng juga ikut terlibat, di mana Pak Cheng bertugas untuk tak menggeledah kapal KCS dengan imbalan yang besar. Tuan Lee juga mengungkap paket kedua milik Dr. Rao, yaitu sebuah kapal selam yang disembunyikan oleh ayahnya dan Pak Cheng dalam sebuah kapal bernama Sunshine. Tanpa membuang waktu, tim Bea Cukai segera menuju lokasi yang Tuan Lee berikan. Tanpa pihak Bea Cukai sadari, ternyata musuh telah lebih dulu tiba di galangan kapal tersebut. Ketika petugas melakukan inspeksi, mereka berpapasan dengan para penjahat yang telah membawa kapal Sunshine, berikut Ying yang dijadikan tawanan. Hingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Bantuan udara dari kapal khusus segera diterjunkan ke kapal Sunshine. Helikopter dikerahkan dan kapal patroli berusaha memperlambat kapal Sunshine yang terus melaju. Saat hendak menurunkan Chow, helikopter terkena tembakan, memaksa Chow untuk segera melompat. Beruntungnya Nyonya Siu yang juga berada dalam helikopter berhasil selamat. Dengan keahlian bela dirinya, Chow menelusuri kapal Sunshine untuk menemukan Ying dan berhasil melumpuhkan satu persatu para penjahat. Dalam geladak kapal setelah berhasil menyelamatkan Ying, Chow harus berhadapan dengan beberapa pria yang mencoba menghentikan aksinya.
Get him, and don't shoot. Beware of the biochemicals. Sementara itu di luar, pasukan khusus dan bantuan dari kepolisian terus berdatangan membantu menetralisir situasi di dalam kapal. Di tengah kekacauan, Sunshine yang kehilangan kendali terus menabrak dermaga dan menyebabkan kerusakan parah. Di dalam kapal Sunshine sendiri terjadi perkelahian antara Chow dan Leo yang berencana melarikan diri dengan kapal selam serta pesanan senjata Dr. Rao. Pada akhirnya, Chow berhasil menggagalkan upaya Leo untuk melarikan diri dengan memborgol dan membawanya ke permukaan. Berita tentang keberhasilan Bea Cukai Hong Kong menggagalkan penyeludupan senjata ilegal segera menjadi headline internasional. Ying Interpol dari Thailand mengucapkan terima kasih atas bantuan Chow sebelum kembali ke negara asalnya. Dikatakan jika Dr. Rao dinyatakan sebagai penjahat perang dan telah ditangkap. Di kantor Bea Cukai Hong Kong, Nyonya Siu menerima sebuah kiriman yang ternyata berasal dari Pak Cheng. Kiriman itu terlambat tiba akibat kecelakaan dalam proses pengirimannya. Di dalam kiriman itu terdapat secangkir kopi, kunci rumah di sebuah pulau, foto kapal Sunshine, dan sebuah flash disk. Ketika flash disk itu diputar, muncul sebuah video berisikan pengakuan bahwa Pak Cheng adalah pengkhianat di Bea Cukai Hong Kong. Pak Cheng menyampaikan permintaan maafnya atas semua yang telah dia lakukan. Pak Cheng mengatakan dia telah membelikan rumah di sebuah pulau seperti impian mereka. Dan data-data kejahatan penyeludupan senjata telah dia simpan di dalam flash disk untuk memastikan Nyonya Siu mendapat promosi jabatan yang selama ini dia impikan. Penyesalan, rasa sakit yang terus menghantui adalah alasan dibalik Pak Cheng mengakhiri hidupnya. Dan menurutnya ini adalah karma yang pantas dia terima. Dan film pun selesai.